Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Maulana dari kelas A Administrasi Publik Kampus Palembang dengan NIM 070 11 38 21 26175. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengasuh Ibu Haniatus Soliha MPD. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya, yang dimana untuk menjelaskan peran mahasiswa dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Sebagai negara dengan tingkat multilingual, terutama trilingual teratas di dunia, mayoritas orang Indonesia juga mampu bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri, dengan yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Jawa dan bahasa Sunda, yang memberikan pengaruh besar ke dalam elemen bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan penutur bahasa yang besar di seluruh negeri, beserta dengan diaspora yang tinggal di luar negeri, bahasa Indonesia masuk sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dan dituturkan di seluruh dunia. Selain dalam skala nasional, bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa resmi di negara lain seperti Timor Leste. Bahasa Indonesia juga secara resmi diajarkan dan digunakan di sekolah, di universitas, maupun institusi di seluruh dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Timor Leste, Vietnam, Amerika Serikat, Inggris, dan masih banyak lagi. Bahasa Indonesia memiliki keterikatan sejarah yang panjang dengan bangsa-bangsa Eropa, khususnya sejak era kolonialisme. Beberapa kosakata Indonesia telah diserap ke dalam beberapa bahasa Eropa, terutama pada bahasa Belanda dan Inggris. Bahasa Indonesia sendiri juga memiliki banyak kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan Arab yang membaur menjadi elemen dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh karena adanya faktor-faktor seperti aktivitas perdagangan maupun religius yang telah berlangsung sejak zaman kuno di wilayah kepulauan Indonesia. Dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu, Riau dalam perkembangannya. Bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa. Apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan, proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini. Dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepulauan maupun Semenanjung Malaya, hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Istilah bahasa Indonesia paling umum dikaitkan dengan bentuk baku yang digunakan dalam situasi resmi. Ragam bahasa baku tersebut berhubungan diplomatik
dengan bentuk-bentuk bahasa Melayu vernakular yang digunakan sebagai peranti komunikasi sehari-hari. Artinya, penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan ragam-ragam sehari dan mencampurkan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa di Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan oleh semua warga Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita, yaitu peran mahasiswa dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Mahasiswa merupakan seseorang yang mempunyai intelektual dan cendekiawan muda yang kehadirannya diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan sumber daya manusia terpelajar dan berpendidikan generasi setelahnya. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai manusia untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia kita ini. Peran yang dapat dilakukan mahasiswa untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika berkomunikasi dengan orang lain, baik di wilayah kampus maupun di luar kampus. Kedua, menyuarakan pendapat baik secara langsung maupun melalui platform media sosial tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, mencontohkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada generasi berikutnya. Keempat, membentuk komunitas cinta bahasa Indonesia. Yang kelima, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Yang keenam, membiasakan diri untuk melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ketujuh, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pada era saat ini, banyak generasi muda yang berbondong-bondong untuk mempelajari bahasa asing dengan berbagai latar belakang. Ada yang beralasan pendidikan, pekerjaan, politik, dan tidak jarang mereka mempelajari bahasa asing hanya untuk mengikuti tren saja. Penggunaan bahasa Indonesia saat ini sudah sangat jauh dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak jarang generasi muda banyak yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal tersebut sangat mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pelencengan berbahasa ini juga akan mempengaruhi kualitas berbahasa generasi seterusnya. Oleh karena itu, untuk menyikapi pelencengan-pelencengan tersebut, dibutuhkan kontribusi generasi muda Indonesia untuk turut andil melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, guna menjaga eksistensi bahasa Indonesia untuk generasi berikutnya. Bahasa adalah identitas bangsa, karena bahasa muncul dari kebudayaan dan adat istiadat setempat, kemudian dituangkan menjadi alat komunikasi verbal yang biasa kita sebut bahasa. Artinya, ketika seseorang menggunakan sebuah bahasa dengan baik dan benar, maka secara tidak langsung kita akan mengenali dari mana orang tersebut berasal. Karena kemajuan teknologi dan informasi, mempelajari bahasa asing merupakan hal yang lumrah dan sangat mudah untuk dilakukan. Bahkan saat ini kita bisa berkomunikasi dengan orang asing yang berasal dari negara lain dengan sangat mudah melalui platform media sosial. Kemudahan mempelajari bahasa asing memiliki banyak manfaat. Selain dapat menambah relasi dan wawasan, mempelajari bahasa asing dapat menambah nilai guna seseorang. Orang yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menerima beasiswa di luar negeri jika dibandingkan dengan orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Oleh karena itu, mempelajari bahasa asing merupakan hal yang sangat penting juga. Meskipun mempelajari bahasa asing memiliki banyak manfaat, akan tetapi jika kita tidak bisa menyikapi hal tersebut dengan benar, maka dapat menjadi ancaman bagi bahasa nasional kita itu sendiri, yaitu bahasa Indonesia.
Dengan kontribusi dari mahasiswa sebagai generasi muda, diharapkan eksistensi bahasa Indonesia dan kualitas berbahasa generasi berikutnya akan selalu terjaga. Mengingat bahwa peran bahasa adalah sebagai identitas bangsa. Sekian, saya M. Raffi Maulana, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.